Si paling perdana. Sandra Dewi, artis terkenal dan saksi dalam kasus dugaan korupsi timah yang melibatkan suaminya, Harvey Muiz, menjelaskan bahwa 88 tas mewah yang disita oleh pihak berwenang merupakan hasil dari endorsement. Ia menegaskan bahwa suaminya tidak pernah membelikan tas-tas tersebut karena ia telah menjalani bisnis endorsement sejak tahun 2012. Selama 10 tahun, Sandra bekerja sama dengan berbagai toko tas bermerek di Indonesia untuk mempromosikan produk mereka. Dalam kasus ini, Harvey Muiz didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi timah, di mana sebagian dana diduga dialirkan ke rekening Sandra untuk pembelian tas mewah. Selamat malam Indonesia. Anda sedang mendengarkan berita faktual dan terkini dalam DNP Evening News edisi hari Kamis 10 Oktober 2024 bersama saya Teguh Fadila. Berikut adalah fokus utama kami. PT UN tunda putusan atas gugatan PDIP terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Imbas menyebut Garuda Bule, seorang presenter berita dihujat warganet. Serta pria di Sumeneb todongkan airsoft gun saat mengantar jenazah. Pria di Sumeneb todongkan airsoft gun ke ambulans karena perebutan jenazah. Triseptio yang merupakan pria 37 tahun yang merupakan warga Desa Parsangan, Kabupaten Sumeneb ditangkap karena menodongkan airsoft gun ke ambulans RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang sedang membawa jenazah. Hal ini karena pelaku ingin merebut jenazah yang dibawa ambulans itu. Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa 8 Oktober 2024 kemarin. Mobil ambulans itu hendak mengantar jenazah bernama Dewi Yuliasti ke rumah suaminya berinisial MI yang berumur 54 tahun di Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumeneb. Saat ambulans melintas di Jalan Kaliangat, tepatnya di timur RSI Garam Kaliangat, Tri bersama 10 saudaranya mengejar dengan membawa sepeda motor. Kemudian Tri mendekati pintu mobil ambulans sebelah kanan dan menodongkan airsoft gun ke arah sopir. Wiwidi mengungkapkan alasan Tri melakukan penodongan itu karena ingin merebut jenazah Dewi. Tri sendiri merupakan adik kandung Dewi, sedangkan jenazah tersebut sebenarnya hendak dimakamkan di rumah suaminya berinisial MI tersebut. Ia menjelaskan 10 orang yang bersama dengan Tri mengejar ambulans itu masih dalam satu keluarga dengan jenazah Dewi. Mereka telah diperiksa dan hanya sebagai saksi. Widi menambahkan Tri mendapat senjata itu karena tergabung dalam kelompok menembak. Saat ini Tri bersama barang bukti airsoft gun merek Glock 22 Gen 4 Austria 40 warna hitam diamankan di Polsek Kaliangat guna penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 335 ayat 1 ke 1E KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan. Imbas juluki timnas Garuda Bule, presenter Doni The Kaiser klarifikasi dan minta maaf. Presenter bola Doni The Kaiser mengunggah klarifikasi dan permintaan maaf atas pernyataannya terkait timnas Indonesia diperkuat Garuda Bule. Menurut dia, tidak ada niatan sedikit pun untuk merendahkan perjuangan pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Atas penggunaan istilah Garuda Bule yang Senin lalu sempat ia gunakan dalam dialog NTV Prime dengan narasumber Anton Sanjoyo dan Binder Singh. Menurutnya, merasakan frasa yang ia gunakan itu adalah untuk bertanya tentang timnas yang berpeluang diisi semua pemain naturalisasi. Jadi tidak ada maksud sama sekali untuk merendahkan, menghina, apalagi terkait dengan rasisme. Ia pun menegaskan perusahaan tempatnya bekerja selama ini konsisten mendukung perjuangan timnas Indonesia bisa berprestasi di tingkat dunia. Sebelumnya, supporter garis keras timnas Indonesia dan warganet mencoba menggeruduk akun Instagram pembawa acara Doni The Kaiser. Namun akun tersebut kini sudah digembok, telah sempat dipenuhi komentar kemarahan warga. Hal itu bermula ketika Doni melemparkan pernyataan tim Garuda Bule kepada dua analis bola, yaitu Binder Singh dan Anton Sanjoyo. Doni kala itu sedang membawakan acara berjudul Garuda Cakar Bahrain. Bisa nggak nih? Yang disiarkan di Nusantara Televisi. Pernyataan Doni itu sempat disambut tawarnya oleh Anton dan senyum Binder.
Setelah ini, berita faktual dan terkini seputar Pilkada serentak 2024 dan transisi pemerintahan baru akan hadir dalam Election 360. Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diperkirakan akan terdiri dari 46 kementerian. Menurut sumber dari lingkaran istana, beberapa nama yang beredar sebagai calon menteri berasal dari Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM, dan Prabowo menunjukkan bahwa banyak menteri era Joko Widodo akan kembali diangkat dalam kabinet ini. Prabowo juga menyatakan bahwa proses transisi pemerintahan berlangsung lancar berkat dukungan Jokowi. Menjelang pelantikan yang dijadwalkan pada 20 Oktober, hal ini menunjukkan bahwa komitmen Prabowo untuk melanjutkan program-program yang telah ada, sambil juga menambahkan inovasi yang diperlukan untuk kemajuan negara. Susunan kementerian yang diusulkan mencakup berbagai bidang seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan pembagian tugas yang beragam, kabinet diharapkan dapat menangani tantangan nasional secara komprehensif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Alfiansyah Komeng, yaitu anggota DPD RI yang baru terpilih, merasa kebingungan setelah mendapatkan penempatan tugas di Komite Pertanian, meskipun ia menginginkan posisi yang lebih berkaitan dengan seni dan budaya. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Komeng mengungkapkan ketidakpahamannya terhadap tugas baru tersebut dan berharap dapat mendapatkan arahan dari pimpinan agar bisa belajar dengan cepat. Kekacauan ini semakin menarik perhatian publik karena Komeng sebelumnya pernah membuat lelucon tentang Kementerian Pertanian dengan menyarankan agar pemerintah menyediakan spion untuk petani agar pekerjaan mereka lebih efisien. Video lawasnya kembali viral dan banyak netizen yang menganggap ini situasi sebagai karma atas ledekan yang ia pernah lontarkan. Sebagai seorang komedian yang baru pertama kali terjun ke dunia politik, penempatan tugas di bidang pertanian ini menjadi tantangan tersendiri bagi Komeng. Ia berharap agar dapat berkontribusi lebih dalam pemerintahan meskipun di bidang yang ia tidak kuasai. Masyarakat pun menantikan langkah-langkahnya ke depan, sembari memberi perhatian pada interaksi unik antara dunia hiburan dan politik yang ia jalani. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP melawan Komisi Pemilihan Umum KPU RI terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Menurut anggota tim hukum PDIP yaitu Gayus Lumbun, penundaan sidang dilakukan lantaran Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sedang dalam kondisi sakit. Gugatan yang terregister dengan nomor perkara 133-TF-2024-2024-PTUN.JKT itu dilayangkan PDIP karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres. PDIP menilai KPU melakukan pelanggaran dengan menerbitkan peraturan KPU atau PKPU yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dengan nomor 90/PUU-21/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. PKPU itu tidak dibahas dengan Komisi 2 DPR RI sebagaimana ketentuan undang-undang tentang perundang-undangan. Namun, gugatan PDIP atas KPU ke PT UN Jakarta ini tidak akan mengubah ketetapan hasil pemilu 2024. Namun, Gayus Lumbun berpandangan Gibran bisa batal dilantik sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto jika gugatan yang mereka ajukan ke PT UN Jakarta dikabulkan. Mantan Hakim Agung itu mengatakan, Undang-Undang Kehakiman menyatakan putusan Hakim MA maupun MK tidak bisa dieksekusi jika terdapat cacat hukum. Dengan demikian, menurut Gayus, pelantikan presiden dan wakil presiden baru hanya diikuti Prabowo Subianto. Meski demikian, kata Gayus, MPR yang akan memutuskan apakah orang yang cacat hukum bisa dilantik. Adapun pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 hingga 2029 akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 mendatang. DNP International News.
Ratan Tata, mantan ketua Tata Group India, meninggal di usia 86 tahun. Ratan Tata merupakan mantan ketua Tata Group yang dihormati, meninggal dunia pada usia 86 tahun. Selama masa kepemimpinannya, ia membawa Tata Group menjadi pemain global dengan melakukan akuisisi besar seperti Jaguar, Land Rover, dan Tetley. Ia dikenang sebagai pemimpin yang visioner dan berpengaruh besar dalam membentuk industri di India. Selain prestasinya di dunia bisnis, Tata dikenal karena sifatnya yang rendah hati serta kecintanya pada mobil cepat serta anjing. Kematiannya memicu curahan belasungkawa dari banyak pihak. Ia dikenang sebagai pemimpin yang visioner yang berdampak besar pada dunia bisnis India. Terima kasih Anda sudah mendengarkan berita faktual dan terkini dalam DNP Evening News edisi malam ini. Anda dapat menyaksikan dan subscribe YouTube channel kami di DNP Media Network, serta Anda dapat mengakses berita kami dalam 24 jam di situs kami www.dnpmedianetwork.com, serta Anda dapat mendengarkan DNP Evening News setiap Senin sampai Jumat di platform podcast kesayangan Anda ini. Anda juga bisa memberikan kritik dan saran kepada kami melalui email redaksi@dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadila pamit undur diri. Selamat malam Indonesia.